Ketua Partai Politik Sayap Kanan Denmark Stamkurs, Rasmus Paludan, menjadi sorotan dari banyak negara lantaran aksinya yang membakar salinan Al-Quran. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Aquina Angger di News on Trending. Pemimpin politik Denmark Swedia, Rasmus Paludan, yang juga merupakan kepala partai politik sayap kanan Denmark Stamkurs, membakar salinan Al-Quran dalam demonstrasinya pada Sabtu 21 Januari 2023. Aksi Paludan itu memicu kecaman dan kemarahan dari negara muslim di dunia. Kronologi aksi Paludan membakar Al-Quran bermula saat dirinya melakukan demonstrasi di depan Kedutaan Besar Turki. Setelah menyampaikan gagasannya selama kurang lebih 1 jam, Paludan membakar Quran dengan korek api. Adapun dalam aksi demonstrasi, ia menyampaikan sikap meremehkan Islam dan migrasi ke Swedia. Bahkan, ia mengklaim aksinya itu merupakan bentuk kebebasan berekspresi dan jika ada yang tidak terima, sebaiknya segera keluar dari Swedia. Tindakan pembakaran Al-Quran oleh Rasmus Paludan ini dikecam oleh otoritas Turki di Twitter. Juru bicara Presiden Turki, Ibrahim Kalin, menggambarkan fenomena tersebut sebagai tindakan yang keji terhadap kemanusiaan. Akibat tindakan tersebut, Swedia pun semakin sulit bergabung dengan NATO. Pasalnya, Swedia mengandalkan Turki untuk masuk ke NATO dan telah meminta bergabung sejak Mei 2022. Sementara itu, Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson, mengutuk tindakan tersebut. Meski demikian, ia juga tetap menjelaskan bahwa politisi itu memang memiliki hak konstitusional untuk melakukan aksi pembakaran Al-Quran. Rasmus Paludan dikenal sebagai tokoh pembakar Al-Quran yang sering ditentang pemerintah Swedia dan beberapa kali dihukum lantaran aksi ekstrimnya tersebut. Lantas sebenarnya siapa Rasmus Paludan? Simak profilnya berikut ini. Rasmus Paludan adalah seorang politisi yang penuh dengan kontroversi. Gerakan ekstremisnya ternyata membuatnya terpilih sebagai pemimpin dari Stamkurs, kelompok sayap kanan di Swedia yang terkenal dengan anti-Islam. Latar belakang keluarganya yang merupakan imigran Swedia ternyata tidak membuat Rasmus awas diri. Ia malah menjadi salah satu orang yang vokal akan aksi menolak imigran di Swedia, terkhususnya imigran yang berasal dari negara-negara Islam. Lulusan Fakultas Hukum ini sebelumnya juga bekerja sebagai pengacara dan dosen di salah satu universitas di Swedia. Aksi pembakaran Al-Quran yang dilakukan Rasmus pada Sabtu 19 Januari 2023 di depan Kedubes Turki untuk Swedia tersebut bukanlah aksi pertama kalinya. Rasmus tercatat pernah juga melakukan aksi bakar Al-Quran pada tahun 2019 dan 2022 lalu. Tepatnya pada 14 April 2022 lalu, kelompok Stamkurs secara terang-terangan menyiarkan secara langsung video streaming Paludan membakar Al-Quran di berbagai kota di Swedia dan berencana terus menggelar aksi serupa. Tur bakar Al-Quran yang dipimpin oleh Rasmus ini pun mendapat kecaman dari banyak pihak, termasuk pemerintah Swedia sendiri. Kebebasan berekspresi di Swedia memang menjadi poin utama hak setiap warga negara. Namun pemerintah Swedia sendiri memberikan batas terhadap hal tersebut. Tak hanya itu, di tahun 2019, Rasmus juga pernah membakar Al-Quran yang dibungkus dengan daging babi. Hal ini dikecam keras oleh banyak pihak dan membuat akun pribadi Rasmus diblokir selama sebulan oleh Facebook karena aksinya tersebut membuat postingan yang mengkaitkan kebijakan imigrasi dan kriminalitas. Pelaku pembakaran kitab suci Al-Quran, Rasmus Paludan, mengaku dirinya sama sekali tidak menyesal atas perbuatannya.
Ia membakar salinan kitab suci Al-Quran dalam demonstrasi di Kedubes Turki di Swedia akhir pekan lalu. Pemimpin partai sayap kanan Stormkurs ini mengaku pembakaran Al-Quran didasari alasan politik. Ia tak mau menyesal meski aksinya memicu kecaman keras dari penduduk dunia. "Oh tidak, saya melakukannya karena saya pikir ada alasan politik yang penting," kata Rasmus Paludan dikutip cianjur.suara.com dari media Swedia Expressen Senin 23 Januari 2023. Saat ini Rasmus hanya merasa sedih dan ketakutan karena banyak orang yang mengancam akan menghabisinya. Ia pun tak menyangka aksi yang dilakukannya tersebut bisa menimbulkan reaksi sangat besar. Tidak hanya dari kalangan Muslim, tapi ada juga kecaman dari komunitas Kristen dan Yahudi. Meski dilansir dari Expressen, aksi pembakaran Al-Quran bukan kali pertama dilakukan Rasmus Paludan. Hal yang sama juga ia lakukan pada musim semi lalu. Aksinya saat itu disebut sudah memprovokasi peristiwa yang disebut kerusuhan Paskah. Rasmus menilai aksi demonstrasi mengecam perbuatannya adalah sebagai kritik nilai-nilai di dunia barat, bukan kecaman terhadap aksinya. Swedia kini menjadi sorotan sejumlah negara di dunia karena membiarkan Rasmus Paludan melakukan aksi protes dengan pembakaran Al-Quran di depan kedutaan luar negeri Turki. Gelombang reaksi muncul dari negara Pakistan dengan tegas mengecam bahwa tindakan tersebut adalah ketakutan. Kemudian menuding bahwa tindakan tersebut sebagai Islamofobia yang tidak masuk akal. Bukan itu saja, Pakistan menilai bahwa tindakan Rasmus Paludan telah melukai 1,5 miliar Muslim di dunia. Sementara itu negara Mesir juga mengecam bahwa pembakaran Al-Quran merupakan perbuatan tercela. Kementerian Luar Negeri Mesir menyebut aksi itu adalah tindakan memprovokasi seluruh umat Islam yang tersebar di berbagai negara. Sorotan terhadap pembakaran Al-Quran di Swedia juga mendapat gelombang kecaman dari Turki. Kemenlu Turki mengutuk dengan menyatakan bahwa itu tindakan keji. Politikus Rasmus Paludan membakar kitab suci Al-Quran saat aksi protes di depan kedutaan besar Turki di Stockholm. Unjuk rasa berujung pembakaran Al-Quran tersebut menurut Rasmus Paludan dan kawan-kawannya sebagai bentuk protes terhadap Swedia untuk masuk Fakta Pertahanan Atlantik Utara. Orator menyampaikan agitasi sembari massa membawa spanduk yang bertuliskan "Kita semua PKK". Tidak hanya dari umat Muslim, kecaman juga datang dari komunitas Yahudi. Seperti terlihat dalam cuitan Twitter Komite Yahudi, mereka mengunggah ulang video pembakaran Al-Quran di Swedia. Dalam keterangannya, Jewish Committee menyatakan turut mengutuk keras aksi pembakaran Al-Quran itu. Akun tersebut juga menyebut aksi yang dilakukan aktivis sayap kanan garis keras Swedia, Rasmus Paludan, sebagai kejahatan kebencian dan tindakan teror agama. Dalam unggahannya, Jewish Committee juga menandai akun Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, dan Presiden Turki Erdogan. Sejauh ini, cuitan video di akun Jewish Committee itu mendapat lebih dari 8,8 ribu tayangan dan di 40 kali balasan. Cuitan itu disukai sebanyak 321 kali dan dicuit ulang sebanyak 130 kali. Sementara itu, di dalam negeri kecaman keras atas pembakaran Al-Quran juga dilayangkan Kementerian Luar Negeri dan Majelis Ulama Indonesia. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, mengatakan aksi itu seharusnya tidak terjadi di negara Swedia yang tingkat kesejahteraan negaranya dianggap lebih tinggi.
Itulah kronologi pembakaran Al-Quran oleh ketua partai politik sayap kanan Denmark. Saksikan rangkuman berita terupdate lainnya di newsontrendingsuara.com.